Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rifni. Gimana, Bu Tias? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Rifni. Oke, alhamdulillah ya, sehat. Wajahnya juga sumringah nih. Cuma ya di jam sore ya, Bu Tias ya. Iya, Biasanya kita betul. pasti ya gimana rutinitasnya hari ini, Udah Bu Tias? istirahat ya. Iya, eh, ya rutinitas. Alhamdulillah begitu padat ya. Cuman ya bagaimana karena tugas ya, Bu Rifni Iya, harus betul. dilaksanakan dengan baik. Jadi yang penting tetap semangat ya, Bu Tias Iya, ya. betul Iya. betul. Bu Tias mohon izin nih, hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching Bu Tias yang nanti mungkin dipersilakan Bu Tias nanti bisa langsung menghubungi coachnya ya. Mungkin ini Ya, baik. juga sudah hadir, tidak apa-apa, cuma mungkin memang belum bergabung ya Bu Tias ya. Oke, Iya, betul, Bu. sebelum nanti Bu Tias melaksanakan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saya kuatkan dan saya yakinkan lagi nih kepada Bu Tias selaku coach nanti dalam kegiatan coachingnya. Ya, Yang pertama itu silakan. dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira Bu Tias itu ingin saya tuh nanti membantu mengembangkan dan menguatkan pada bagian apa itu, Bu? Baik, Bu Rifni. Ini dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh ya, present. Oke, jadi dari di antara 3 hal ya yang mungkin akan yang menjadi penilaian dalam supervisi, ada mendengarkan aktif ya, kemudian kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Tias tadi memilih untuk kehadiran penuh ya, Bu ya. Oke. Iya, Kemudian dari bagian nanti kan mungkin ketika coaching Bu Tias akan melakukan alur tirta ya, Bu ya. iya betul, Kemudian Bu. nanti fokusnya saya nanti akan mengamati pada bagian apa, Bu, untuk kehadiran penuh yang dimaksud tadi? Eh, saya ingin indikator ketercapaian saya melihat apakah coaching nanti sudah bisa mencari solusi ya atas permasalahan yang dihadapi ya. Kemudian merencanakan rencana ke depannya itu harus seperti apa. Oke. Seperti itu, Bu. Iya, jadi kalau saya lihat memang Bu Tias ini hampir keseluruhan ya, Bu ya. Kalau tadi sampai dengan solusi artinya dari alur tirtanya ini memang diharapkan keseluruhan ini Bu Tias bisa hadir penuh begitu ya, Bu ya. Dan tadi Iya, lebih fokus pada rencana aksi ya kalau saya tidak salah ya. Oke. iya, iya Bu Rifni. Kemudian harapannya Bu Tias, harapannya ketika nanti sudah mengatakan bahwa oh ini ternyata tercapai nih tujuannya, itu seperti apa nanti setelah eh, pelaksanaan coaching ini berlangsung? Eh, Alur Tirta tadi saya akan menjelaskan akan apa namanya mengembangkan proses coaching nanti sehingga coaching nanti secara alur tirtanya akan saya lakukan. Oke, ya. Jadi gambaran kegiatan coaching nanti sudah sepertinya Bu Tias sudah bisa menggambarkan ya. Monggo silakan setelah ini Bu Tias bisa menghubungi coachingnya untuk dapat bergabung dan mungkin saya akan mengamati dengan off cam ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rifni. Oke, terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum Pak Tian. Waalaikumsalam Ibu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Tian? Alhamdulillah nih Bu, saya ada masalah yang luar biasa. Aduh, Jadi gimana nih? nggak segood kemarin-kemarin Bu. Gitu. Terlihat ya dari wajahnya nih kayaknya agak sedikit galau Pak Tian ya. Betul. Gimana Pak? Jadi Mungkin bisa Bapak ceritakan?
Baik Bu, tadi kan saya sudah menghubungi ibu saya Bu mau cerita ke ibu Iya. gitu. Terus ceritanya begini Bu, saya memiliki siswa bernama Kholilah gitu. Jadi sejak Ya. 2 tahun itu sekarang kan saya mengajar di kelas 5 SD. Kholilah itu dari kelas 3 tidak masuk 1 tahun, naiklah ke kelas 4 tidak masuk lagi 1 tahun. Karena regulasi sekolah itu tidak bisa mengeluarkan, jadi Kholilah itu Iya. langsung dengan kepasifan sebagai siswa yang mati, dalam artian siswa siluman, tidak pernah masuk, kemudian naik kelas terus, jadi merasa nyaman. Nah, saya bingung tindak lanjut saya harus seperti apa kira-kira ke depannya, karena eh, guru-guru di kelas 3 dan 4 sudah melakukan home visit dan lain sebagainya, tetapi efeknya masih sama Bu, seperti itu. Oke, oke. Nih, sebelumnya yang Bapak harapkan pada saat membicarakan dengan saya ya, ngobrol di sesi ini nih, apa nih yang ingin Bapak capai sebenarnya Pak Tian? Oke, intinya Bu yang ingin saya capai itu ya motivasi tadi Kholilah untuk dapat masuk Motivasi kembali. ya. Betul Bu, hidup kembalilah menjadi siswa yang seyogyanya peserta didik, bukan siswa siluman yang tidak ada tetapi tidak bisa Oke. dikeluarkan gitu. Jadi saya tujuan utamanya memotivasi Kholilah untuk kembali aktif lah di kelas 5 yang baru saya ajar di tahun baru ini. Oke, ini Bapak ingin memotivasi Kholilah seperti itu. Kira-kira Betul. apa sih yang Bapak sudah lakukan untuk bisa memotivasi Kholilah? Berbagai macam cara sudah saya lakukan Bu. Yang pertama, saya Ya. sudah melakukan home visit. Ketika home visit, Hmm. pihak orang tua memang alasan terberatnya itu Kholilah tidak memiliki kendaraan karena mungkin aksesnya cukup jauh dengan sekolah. Lantas setelah perihal tersebut itu kita diskusikan, saya diskusikan bersama rekan sejawat, bersama kepala sekolah, bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan saya terakhir itu menindaklanjuti bersama penyambung lidah atau korlas dari kelas saya. Dan mungkin bukan hanya ini Bu, bukan hanya ucapan atau motivasi atau simpati, tetapi kita sudah berempati dengan cara mencoba untuk udunan atau menabung atau iuran untuk membelikan Kholilah itu sepeda. Tetapi hasil yang kita lakukan itu nihil, masih saja Kholilahnya tidak mau sekolah. Jadi saya agak sedikit kebingungan seperti itu Bu. Oke, tadi Bapak sudah sampai iuran, melakukan cara supaya Kholilah ini bisa ke sekolah. Sudah dibelikan sepeda juga bahkan Iya. ya Pak ya. Betul Bu. Kemudian kira-kira adakah potensi dari diri Kholilah ini dalam melaksanakan kegiatan sekolah? Baik, ternyata Bu, saya melakukan home visit kebetulan tadi sedang dirapatkan ini di kantor. Iya. Jadi tadi pagi saya home visit ke Kholilah bersama dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Saya sudah menitik beratkan bahwa Kholilah ini jika memang tidak masuk sekolah, saya sudah mencoba memberikan solusi karena kita sudah berdiskusi kita harus bagaimana, dan ternyata muncullah Bu sebuah solusi baru bahwa kita bisa memberdayakan dinas terkait untuk bantu mensupport Kholilah. Di sini saya menggayat dinas sosial Bu, karena mungkin kita menitik beratkan kepada wajib belajar 9 tahun yang tertuang di Undang-Undang Dasar. Jadi ketika saya datang ke rumah Kholilah bersama wakil kepala sekolah, itu kami pihak sekolah atau pihak dinas pendidikan lah istilahnya sudah tidak mengemis untuk ayo masuk, sudah tidak seperti itu, tetapi sudah berbuat tegas. Kholilah, jika memang kamu tidak mau sekolah, maka bukan bapak lagi dari sekolah yang akan datang, tetapi dari dinas sosial yang akan datang ke kamu, karena di sini kita sebagai mungkin stakeholder terkait itu wajib mensukseskan wajib belajar 9 tahun tadi Bu. Seperti itu Bu.
Oke, betul ya Pak ya, memang di Indonesia ini sudah wajib belajar 12 tahun malahan ya, 12, oh bukan luar saja biasa. 9 tahun ya. 12 tahun. Iya, ternyata dan dibelikan sepeda itu bukan solusi ya ternyata ya, Betul, Bu. dan masih ada hambatan dari dalam dirinya Kholila itu sendiri ya Pak ya, Betul sekali. kalau mendengar cerita dari Bapak. Ya, Eh, Selain dari dinas sosial nih Pak, mungkin ada strategi apa lagi yang Bapak pikirkan untuk bisa terus memotivasi Kholila bisa bersekolah? ada satu lagi, Bu, yang mungkin ini saya berkolaborasi Biasa. dengan teman-teman Kholila di kelas. Jadi setiap pagi kita melakukan apel pagi menyambut di gerbang itu seluruh siswa. Nah, mungkin ketika saya menyampaikan, "Nak, nanti Kholila disambut ya, kamu antar." Jadi dengan rasa kepemilikan dia untuk bersekolah di sini, dia menjadi merasa, oh ternyata aku itu merasa bagian dari kelas ini. Mungkin dengan demikian motivasi internal Kholila itu akan muncul sehingga dia akan termotivasi lah Bu untuk semangat kembali mengenyam pendidikan setidaknya sampai 12 tahun atau sampai SMA. Jangan sampai berhenti di usia sekolah dasar gitu Bu. Solusi yang mungkin tadi saya tawarkan. Iya, luar biasa sekali ini Pak Tian, strateginya sampai tetap tidak pernah berputus asa ya Betul demi ya. mengharapkan Kholila ini bisa kembali lanjut sekolah di sekolah Bapak. Betul Ibu. Kalau dari skala tercapaian Bapak nih, kira-kira hal yang sudah pernah Bapak lakukan ini ada pada skala 1 sampai 5, Bapak ada di level berapa Pak? Oke, berdasar mungkin saya melihat effort yang luar biasa dari saya berkolaborasi itu mungkin masih di level 4 Bu. Karena saya rasa kalau saya memposisikan diri posisi 5 itu kayaknya belum mumpuni karena memang Kholila masih dalam anggot-anggotan masuk sebulan kemudian 2 hari tidak masuk. Yang saya inginkan beliau itu si Kholila itu motivasi internalnya benar-benar sudah bisa membudaya di dirinya gitu Bu. Iya, baik-baik. Iya, karena memang ketika Kholila ini bisa masuk ke sekolah itu bukan lagi dorongan dari luar ya Pak, tapi dorongan Kholila sendiri dari dalam ya Pak ya. Iya, Mungkin ada skala prioritas Pak betul. yang Bapak akan lakukan dalam pencapaian tujuan Bapak. Pasti Bu. Skala prioritas itu sudah saya buat sejak mungkin saya mengajar di kelas 5 setiap ajaran baru saya selalu memposisikan diri untuk membuat skala priority di mana saya menitik beratkan kepada pembentukan karakter karena saya rasa ketika usia jenjang sekolah dasar itu di mana pondasi karakter harus benar-benar dikokohkan sehingga ketika nanti mungkin siswa tersebut mendapatkan badai di kemudian hari atau badai dari manapun, ketika pondasi karakter sudah kokoh, dia akan tahu mana yang hak dia, mana yang bukan hak. Terutama saya membuktikan atau menerapkan skala prioritas ini kepada Kholila, di mana Kholila ini menjadi skala prioritas saya untuk memotivasi lebih dari teman-temannya. Gitu Bu. Jadi segala upaya saya prioritaskan dari mulai mungkin pagi-pagi itu selamat pagi Kholila, Bapak tunggu di kelas. Kemudian ketika saya masuk ke Kholila, you are so beautiful today. Jadi benar-benar saya tuh memprioritaskan dia gitu Bu, bentuk skala priority. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah strategi Pak Tian lakukan sampai dengan hal-hal yang sungguh luar biasa ini ya menurut saya ini. Dari hal tersebut Pak, kapan nih kira-kira Pak Tian akan memulai langkah berikutnya? Oke, baik Bu. Setiap langkah yang saya mulai sudah pasti itu akan saya evaluasi dan refleksi untuk langkah saya berikutnya. Terakhir itu tadi pagi saya mendatangi rumah Kholila, memvisit dan menindaklanjuti bahwa jika memang Kholila sudah tidak
termotivasi untuk sekolah, maka bukan saya lagi yang akan datang, tetapi dinas sosial. Mungkin saya menunggu Baik. progres Kolila seminggu 2 minggu ke depan. Langkah selanjutnya yang akan saya ambil adalah ya betul-betul melibatkan dinas sosial tersebut untuk datang bersama ke rumah Kholila, dan mungkin di situ saya akan tegas, Bu. Jadi Kholila, ketika memang kamu sudah tidak termotivasi lagi untuk sekolah, silahkan kamu mengurus untuk pengunduran diri gitu, Bu. Jadi mungkin pihak sekolah akan mengeluarkan surat untuk meng-ACC bahwa Kholila itu bukan bagian dari sekolah kami berdasarkan effort yang luar biasa kurang lebih 3 tahun ini kita perjuangkan untuk Kholila bersekolah kembali di sekolah kami, begitu Ibu. Iya betul, sungguh luar biasa. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak Tian. Betul. Sudah segala daya upaya, effortnya pasti sudah sungguh luar biasa ini. Pak Tian di sini tidak sendiri ya. Pak Tian Betul. bekerja sama dengan pihak lain, dengan rekan sejawat mungkin. Siapa yang Pak Tian akan gandeng untuk berkolaborasi dalam hal ini, bisa Bapak ceritakan? Baik. Saya selalu menggandeng rekan sejawat yang memang keibuan, Bu. Karena kan mungkin Kholila itu memerlukan sosok ibu scaffolding yang luar biasa dia butuhkan. Jadi saya menggait itu Ibu Anita, di mana Ibu Anita ini adalah sosok partner rekan sejawat saya yang sangat luar biasa tegas, berbudi pekerti luhur, dan memiliki tata bahasa yang bisa memotivasi secara tidak terlihat gitu, Bu. Jadi setiap saya datang ke rumah Kholila, saya selalu menggandeng Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Anita. Oke, baik Pak Tian. Ini berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini nih. Yang sepertinya Pak Tian sudah tidak sabar ya, ingin langsung terus mengeksekusi kayaknya nih ya. Benar, Bu. Pak Tian. Baik Pak Tian, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat Bapak ini bisa sukses, bisa lancar, berjalan dengan baik, dan menjadi harapan tentunya tujuan itu menjadi tercapai ya Pak Tian. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak Tian, bisa ngobrol lebih panjang lagi Baik. tentang aksi nih yang Ya. Pak Tian sudah lakukan ya Pak Tian. Iya baik Bu Tias, mohon Terima izin kasih. sebelumnya. Ibu, saya sudah dipanggil untuk rapat karena kita sedang merapatkan Kholila. Luar biasa Ibu, terima kasih. Saya yang berterima kasih nih kepada Ibu. Iya, Luar biasa. sama-sama Pak Saya Tian. jadi berkembang gitu, berakar pikirannya solusi saya gitu. Baik, Iya. Ibu. Cukup Terima mungkin ya Bu kasih. ya? Iya, baik-baik. Ya, boleh Tian. Ibu, saya izin Terima live. kasih banyak. Iya, Pak Tian, Ya silakan. baik Ibu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tian. Ya, Bu Tias, selamat bergabung kembali Bu Tias. Selamat Iya. datang lagi. Iya, Bu Oke. Rifni. Gimana perasaannya Bu Tias? Tadi mungkin kalau Bu Tias menilai mungkin performa Bu Tias pada saat coaching tadi, kira-kira gimana Bu? Alhamdulillah ya, saya sudah menyelesaikan proses coaching saya. Kemudian dari hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses alur tirtanya ya, Bu Rifni. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian saya sudah mengidentifikasi, kemudian juga sampai dengan tanggung jawabnya pun sudah saya lakukan, Bu Rifni, begitu. Oke, alhamdulillah keren banget Bu Tias, luar biasa. Saya mengamati dari tadi, saya sangat takjub Ya, Bu. kepada Bu Tias. Memang saya di sini izin menyampaikan pengamatan saya ya Bu Tias ya. Iya, silakan Bu Rifni. Saya mengamati dari tadi pada saat proses coaching ya, apalagi terkait dengan indikator tadi yang sudah kita sepakati di awal, terkait dengan rubrik penilaian. Bu Tias itu tadi minta untuk dikembangkan pada bagian menerapkan kehadiran penuh ya Bu ya. Oke. Iya, betul. Dan saya mengamati dari awal Bu Tias membuka, kemudian sampai dengan tadi akhir menutup pada saat proses coaching ini, saya sangat takjub dan sangat luar biasa karena
Bu Tias bisa menyampaikan itu sudah lebih dari ekspektasi atau mungkin sudah lebih dari standarnya gitu Bu Tias. Keren banget Bu Tias. Alhamdulillah. Eh, dan juga saya di sini mengamati bahwa dari kehadiran penuh ya yang ditunjukkan Bu Tias, tadi Bu Tias juga sering merespon ya ketika tadi coachingnya bercerita, Bu Tias merespon iya, oke Pak, dan saya melihat di situ dampaknya jadi coachingnya memang sangat terbuka terhadap Bu Tias dan dalam menyampaikan gitu, dalam bercerita. Kemudian juga di sini ada tadi dari hasil pengamatan saya, Bu Tias mencoba untuk pada saat kehadiran penuh itu ternyata berdampak pada saat ketika Bu Tias bisa menyimak nih inti dari percakapan dengan coachingnya ini apa. Sehingga tadi saya lihat di sini Bu Tias sempat mengkonfirmasi, jadi menanyakan lagi terkait dengan undang-undang tadi gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian juga sangat banyak apresiasi yang Bu Tias berikan untuk membangun kekuatan dan mungkin motivasi dari coachingnya tadi ya. Saya mendengar ada kata luar biasa, sangat luar biasa. Jadi dan ini saya yakin sebagai penguat bagi Coach Bu Tias tadi untuk melaksanakan rencana atau aksinya itu. Dan juga tadi sempat juga memvalidasi gitu, maksudnya seperti apa, dugaan yang dimaksud dan lain sebagainya. Jadi saya rasa memang untuk indikator ini Bu Tias sudah luar biasa dan sudah sangat bagus, sudah menyampaikan Makasih. coaching yang luar biasa Bu. Kemudian mungkin kira-kira tindak lanjutnya nih Bu, artinya kan harus ada pengembangan lagi. Mungkin tadi sudah Iya, iya. bagus, mungkin ada nggak Bu yang ingin dikembangkan lagi nanti ke depannya? Pengembangan saya mungkin ini ya, dengan menggali informasi ya, Bu Rifni, dengan menggali dengan pertanyaan yang berbobot gitu ya, mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin itu ya yang akan saya kembangkan. Karena Oke. melihat dari kemampuan saya ya, saya kurang bisa mendalami situasi ya dengan berbagai hal tersebut. Oke, iya. Tadi memang baru mungkin satu penilaian ya, karena kita sepakati tadi alhamdulillah sudah berkembang untuk yang menerapkan kehadiran penuh sudah sangat luar biasa dan mungkin tadi Bu Tias pengen melanjutkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, Oke, Bu Rifni. mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kapan nih Bu Tias mau mulai melaksanakan tindak lanjut ini Bu? Mungkin di coaching berikutnya ya, Bu Rifni ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa sambil diperluas lagi karena memang kalau kita menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sebetulnya nanti bisa lebih mengarahkan coach kita menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya. Iya. Oke, Baik, mungkin Bu Rifni. itu Bu Tias luar biasa sekali. Terima kasih Terima kasih. atas pengalamannya dan saya juga sudah diizinkan untuk mengamati, mendampingi Iya. dan menemani Bu Terima Tias hari ini. kasih, Bu Rifni. Terima kasih banyak Bu Tias, sehat selalu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.